pelajaran kelas 11. Selamat datang di SMA Negeri 1 Purwantoro. Tentu kalian rindu untuk kembali datang ke sekolah ini. Ini adalah salah satu bagian dari Taman SMA Negeri 1 Purwantoro. Nah, kali ini Uus akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan SAMI 1 yang kedua yang akan dilaksanakan tanggal 5 hingga tanggal 9 April 2021. Pembelajaran SAMI 1 kali ini, kalian hanya akan mengikuti kegiatan pembelajaran sekali saja dalam 1 minggu dan itu dilaksanakan hari Senin tanggal 5 April 2021 dan tugas dikumpulkan pada tanggal 9 April tahun 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantinya, kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran seluruh mata pelajaran dalam 1 minggu hanya sekali, yaitu hari Senin. Kapan pelaksanaannya? Kalian akan menerima materi melalui channel YouTube Semansam Mewah Fans yang berlaku untuk 1 minggu. Silahkan di-download secara offline sehingga kalian bisa menikmati setiap saat, setiap waktu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Absennya ada di channel YouTube tersebut. Link yang harus kalian unggah akan disampaikan oleh Bapak, Ibu Guru, atau wali kelas. Semoga SAMI 1 ini memberikan manfaat bagi Anda, menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan kemampuan Anda. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, selamat belajar, selamat menikmati pembelajaran SAMI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat. Pada pembelajaran SAMI 1 kelas 11 IPS, pada hari ini kita akan menyimak video tentang memaknai sejarah pembentukan Indonesia sebagai perwujudan nasionalisme remaja masa kini. Silahkan nanti diperhatikan secara detail video yang berkaitan dengan mata pelajaran yang telah kalian pelajari di kelas 11. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Jaga kesehatan, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Surabaya 30 Oktober 1945, Komandan Brigade Inggris ke-49, Brigadir Abdertin Walter Sotan Malabi, tewas di Jembatan Merah. Mobil yang ditumpanginya dilempari granat tangan. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya tewas dalam medan tempur. Padahal Inggris yang tergabung di pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua menjadi pemenang perang dengan gilang gemilang. Dan sepanjang perang selama 4 tahun di Eropa, Afrika, Asia, tak seorang pun perwira tinggi sekutu tewas di dalam pertempuran. Pertempuran Surabaya 1945 menjadi ingatan dunia. Satu perang besar dan mengerikan yang digelar rakyat. Rakyat berperang.
Agustus 1945, di tengah malam, pesawat B-29 Enola Gay lepas landas dari Pulau Tinian, Pulauan Mariana Pasifik. Paul Tibetis ditunjuk menjadi pilotnya. Dia harus menerbangkan pesawat pembom ini ke Jepang, membawa misi penting dalam perang melawan Jepang. Jam 8:15 pagi waktu Jepang, mereka sudah berada di atas kota Hiroshima. Bom atom Little Boy sudah siap untuk dijatuhkan. Hanya dalam sepersekian detik saja kota Hiroshima hancur. Ratusan ribu orang meninggal. Yang tidak meninggal pasti terluka dan cacat seumur hidup. Tak cukup satu bom atom. 9 Agustus, satu bom atom Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki. Ledakan bom atom kedua ini tidak sedahsyat bom pertama di Hiroshima. Jepang pada waktu itu sebetulnya sudah kepayahan menghadapi kekuatan Amerika di Pasifik. Posisi Jepang semakin sulit ketika dua bom ini meledak. 6 hari setelah bom atom kedua meledak, 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah. Berita Jepang menyerah kalah ini terdengar hingga ke Indonesia. Sultan Syahrir dan para pemuda Indonesia menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang digubah oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Lewat kantor berita Jepang, Domei, yang kemudian menjadi kantor berita Antara, peristiwa proklamasi ini disebarluaskan. F. Wus diperintahkan untuk membaca 3 kali berturut-turut teks proklamasi lewat radio Domei. Baru 2 kali dibacakan, tentara Jepang masuk ke ruang siar dan marah karena peristiwa proklamasi ini disebar lewat radio. Karena dilarang pihak Jepang, Yusuf Ronodipuro dan para pemuda lalu membuat stasiun radio di Menteng 31. Berita penting ini pun tersebar. Di Surabaya, beberapa anak muda yang bekerja di kantor berita Domei termasuk Sutomo dan RM Bintarti sempat mendengar berita tersebut. Kabar dari Jakarta tadi diteruskan ke redaksi koran sore, Suara Asia. Oleh redaksi Suara Asia, berita proklamasi tadi pagi dicetak dalam selebaran dan disebar ke tempat-tempat tempelan Suara Asia di seluruh Jawa Timur. Baru tanggal 18 Agustus, berita kemerdekaan ini disiarkan lewat radio Hosokyoku dalam bahasa Madura, supaya pihak Jepang tidak mengetahui isi berita dan sebagian rakyat Surabaya mengerti bahasa Madura. Hanya dalam 2 hari, seluruh rakyat Surabaya dan sekitarnya mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Di belahan dunia lain, Inggris dan Belanda sebagai pemenang Perang Dunia mengadakan persetujuan Civil Affairs Agreement. Teknisnya adalah pihak Belanda akan ikut Inggris ke Indonesia sebagai palang merah internasional dan anggota RAPWI, Rehabilitation Allied Prisoners of War and Internees, badan yang akan melucuti Jepang dan mengurus tawanan perang selama Jepang berkuasa. Maka
tentara Inggris datang ke Indonesia. Di beberapa kota besar, Inggris mendarat. Misinya adalah melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang Belanda. Surabaya adalah kota yang penting untuk dikuasai kembali karena pada waktu itu Surabaya adalah kota besar yang memiliki pelabuhan dan pangkalan laut terbesar di Asia. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rapui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa Belanda atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Poligman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Presiden Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Poligman, meminta Poligman menurunkan bendera Belanda. Poligman menolak dan mengusir Presiden Sudirman. Sidik marah melihat Poligman mengangkat revolver. Dia langsung menghajar Poligman dan mencekiknya hingga tewas. Sidik sendiri tewas ditusuk pedang oleh anak buah Poligman. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hashitomo, perwira tertinggi yang mengepalai arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya. Baiklah anak-anakku kelas 11 IPS, kalau kalian sudah bertemu dengan saya, berarti kalian sudah selesai menyimak video tentang sejarah pembentukan negara Indonesia. Untuk itu, bagaimana cara kalian? Kemudian bagaimana perwujudan kalian?